I got a joke. Bunch of introverts walk into a podcast. Hey, It's us. Yes, welcome back to another episode of SSC Podcast. Seperti biasa ada gua, Ardia Daneswara, dan partner gua. Winoto Joyokusumo juga. Dan minggu-minggu lalu kita sempat ngerayain ya 17 Agustus 1945. Benar banget, karena kita record ini tanggal 30 ya. 30 Agustus. Masih lah, ada semangat-semangat kemerdekaan lah. Oh, semangat kemerdekaan tuh di bulan apapun. Apapun. Nah, menurut lu merdeka tuh gimana toh buat lu? Merdeka buat gua ya. Merdeka buat gua pribadi adalah udah pasti kebebasan. Kebebasan dalam hal seperti apa? Ya pasti kebebasan yang tetap terjaga dalam artian kita hidup di dunia hukum, di dunia ada ketentuan segala macem, ya tetap gue bebas tapi tetap ada batasan gitu. Dan juga gue kebebasan itu tuh bisa gue anggap sebagai gue itu berdikari. Waduh, lu bisa baca pikiran gue ya. So gue juga mau bahas tuh masalah berdikari. Gue bukan cuman bisa baca pikiran lu. Gue bisa baca pikiran lu, gue bisa baca pikirannya Belinda, karena Belinda juga yang ngasih tentang kompetisi ini. Iya. Gue sangkut pautkan arti merdeka gue dengan berdikari. Oke, untuk kita ya. Iya. Oke. Jadi kalau bisa disingkat tadi yang Toto bilang ini freedom with consequence ya. Jadi bebas Ya, tapi tetap ada benar. konsekuensinya. Mm-mm. Nah, makanya kita hari ini mau bahas tuh masalah berdikari. Tapi sebelum kita bahas masalah inti, ada background dikit. Toto tuh punya usaha keluarga ya, Tok? Benar, gue punya semacam usaha keluarga yang mungkin nanti bakal gue cerita apaan. Iya. Ya UMKM lah, usaha keluarga gue. Kita mau bahas UMKM, mau bahas berdikari sebagai seorang SH ini emang valid nih, Tok? Ya, kalau masalah valid apa enggak, gue bakal ceritain itu tentang pengalaman, bener-bener pengalaman gue pribadi yang gue alamin. Oke. Berarti Jadi, first hand nih lah ya? Bener-bener, iya. Jadi bener-bener gue cerita bakal pengalaman pribadi bagaimana gue bisa mendapatkan ibaratnya pendanaan yang tidak ada hutang. Wow. Oh, waduh. Masuk ya. Itu masuk lagi ya. Masuk lagi. Ke topik lagi ya. Kesepikiran lu kan. Iya. Waduh, lu bisa banget. Esper ya lu tuh. Kan udah ada ditulis. Kita udah diskusi tadi kemarin. Tapi itu impian semua orang loh itu. Pendanaan tanpa hutang. Klise ya. Klise sekali sebenarnya. Kayak tapi ini beneran. Kayak iklan promosi seminar gitu. Pendanaan tanpa hutang gitu. Wah iya benar. Iya. Jadi emang ini pendanaan yang nggak konvensional ya. Creative financing lah kita bisa bilang. Tapi gue juga nggak tahu ya. Tapi gue juga sebenarnya gini, disclaimer, gue juga nggak tahu ini masuk nggak pendanaan secara yang Anda inginkan gitu. Yang pasti menurut Winoto ini ceritanya Toto nanti adalah gimana caranya dia mencari dana untuk usahanya lah ya. Secara kreatif itu. Secara kreatif. Ya sebelum itu Tok, gue pernah baca artikel di IDN Times. Jadi ini bercerita tentang pidato Bung Karno zaman dulu yang judulnya Tahun Vivere Pericoloso atau TAVIP. Ya, Bung Karno dulu tuh memformulasikan konsep Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa. Jadi konsep berdikari itu bukan cuma dari kemarin, tapi udah dari 17 Agustus 1965. Oh berarti emang udah ada cita-cita presiden pertama kita ya? Iya. Bapak Insinyur Soekarno. Iya, jadi pada hari tersebut Bung Karno ini memaparkan secara rinci. Dia tuh dulu punya mimpi bahwa Indonesia bisa mandiri dan tidak bergantung kepada bangsa lain. Mulai dari dalam kehidupan politik, ekonomi, hingga kehidupan sosial bangsa. Jadi cita-citanya. Ya, cita-cita. Memang. Ya gue juga punya cita-cita. Tapi maksudnya gini, gue sangat menghargai pasti cita-cita dari founding father kita. Tapi mohon maaf,
Bapak Insinyur Soekarno, kenyataannya di tahun 2020. Untuk masalah ekonomi aja ya, kita ngebahas masalah ekonomi aja. Ya, jadi bayangin kalau sekarang tiba-tiba Bung Karno ada, lu ngomong mohon maaf dulu ya. Mohon maaf dulu. Mohon maaf dulu. Enggak, gue bilang pasti terima kasih. Terima kasih. Sudah berjuang, tapi mohon maaf. Kenyataannya, kan kita bicara kenyataannya, kita memang tidak bisa, ya. Benar, kita tidak bisa 100% ternyata berdikari dalam masalah ekonomi. Karena, oke lah, lo kan orang hukum juga nih. Ya. Tahu pasti PMA kan? Tahu. Penanaman modal asing. Ya, walaupun tidak 100% ketika warga negara asing ingin invest di Indonesia itu tidak bisa 100% dia yang punya gitu. Ibaratnya kayak ketika lo bikin PT, pasti ketika ada bulenya harus ada WNI-nya. Harus. Iya. Jadi ya kita emang kompromi, tapi kita menuju ke sana lah ya. Harusnya menuju ke sana. Tapi ya adanya peraturan PMA itu bukan semata-mata kita menerima asing 100% kan. Kita adalah tadi kata Toto berkompromi. Itu daripada nanti nggak diatur, mending diatur ya. Kalau dihukum kan gitu. Iya benar. Daripada kekeosan yang nggak teratur, mending kekeosan itu diatur. Jadi emang menimbulkan pertanyaan besar tuh, apakah negeri ini tuh bisa dalam pembangunannya benar-benar free dari hutang luar negeri? Itu sebenarnya udah ada jawabannya juga sih, Tok. Oh, udah ada jawabannya itu ya. Dari dikutip dari merdeka.com, artikelnya ini terbilang lumayan baru, tanggal 24 Juli 2019, tahun lalu lah. Tahun lalu. Tulisannya bahwa Bank Indonesia itu menyatakan utang luar negeri menjadi sumber pembiayaan kedua terbesar bagi Indonesia. Ditambahkan Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adi Tiaswara mengatakan Indonesia memang memerlukan dana dari luar negeri untuk pembangunan. Karena pendanaan dari dalam negeri itu nggak cukup kalau menurut beliau-beliau itu. Tetap perlu ya dalam pembangunan ini. Tapi ya pengelolaan ekonomi yang hati-hati untuk memikat investasi asing. Jadi ya pada saat itu kan juga Ibu Sri Mulyani juga sempat kesel sampai bilang, kok yang dilihat utangnya, ketakutan utang terus, asetnya tidak dilihat. Padahal kita punya dirjen kekayaan negara. Makanya, jadi kita harus melihat sesuatu objektif. Walaupun ya kita ada hutang luar negeri, tetapi kan kita juga ada pembangunan. Jadi memang seperti tadi dibilang, salah satu source of pendanaan untuk pembangunan negara kita ya dari hutang. Cuman ya memang benar-benar dipakai gitu kan. Seperti yang dibilang Bu Sri Mulyani. Karena kalau misalnya tidak hutang, susah untuk berkompetisi, ya kan? Ya. Jadi membangun negara yang kompetitif lah ya. Iya, kompetitif dengan negara lain. Tapi secara pembangunan. Itu kan kita ngomong soal negara. Kalau negara kan emang punya, kita bilang punya kemampuan lah untuk berhutang sampai sebanyak itu. Tapi yang kita mau ngomongin di malam ini kan UMKM nih. UMKM. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi sebagai sarjana hukum, bisa nggak Toto didefinisikan UMKM? Kalau masalah bisa apa enggak, yang definisikan itu sebenarnya bukan gua ya. Yang definisikan itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana di situ dalam pasal 6 dijelaskan ternyata UMKM itu tuh kepanjangan usaha mikro, kecil, menengah. Di mana pasal 6 itu dijelaskan kriteria-kriterianya. Gitu. Jadi apa tuh? Kalau mikro itu adalah yang kekayaan bersihnya paling banyak 50 juta. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan yang paling banyak 300 juta. Ya. Sementara usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Atau penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 M. Lanjut nih, untuk usaha menengah, kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ya.
memiliki hasil penjualan tahunannya lebih dari 2,5 M sampai dengan 50 M. Gitu. Oh, jadi emang di undang-undang itu udah di set lah ya kriterianya berdasarkan aset dan hasil penjualan tahunan. Iya, Ya, benar. jadi bukan semata-mata hanya karena dia punya kelontong, bukan berarti dia fix UMKM ya. Siapa tahu cabangnya banyak ya, asetnya banyak gitu, penjualannya Iya. juga banyak. Ya siapa Ya, ya. tahu walaupun lo kelontong tapi pemasukan lo bisa sampai 3 triliun Ya, gitu. yang penting masuk atau enggak di kriteria undang-undang tadi. Oke, UMKM ini juga sempat dibangga-banggakan sama Presiden Jokowi. Pada tahun 2016, Pak Jokowi sempat menyatakan bahwa UMKM memiliki daya tahan tinggi dan akan mampu untuk menopang perekonomian negara bahkan saat terjadi krisis global. Jadi Pak Jokowi itu berharap Banget. UMKM Pas banget. menjadi ya Pas banget ya. pas banget sekarang. Pas banget ada krisis pandemi ya. Jadi harapannya Pak Jokowi ini adalah UMKM bisa menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. Pas banget sih. Di tahun ini ada pandemi, siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan UMKM? Gitu. Betul. Iya, jadi gimana caranya supaya UMKM ini bisa jadi garda terdepan seperti harapan Pak Jokowi pada tahun 2016 ya, Tok? Agar bisa menjadi garda terdepan ya. Pertama gini, kalau menurut gue ya pemerintah juga harus bantu dong. Oh ya. Peraturan-peraturannya harus bantu juga para pengusaha-pengusaha UMKM juga harus bantu. Nggak bisa berdikari itu nggak bisa sendiri 100%. sendiri. Iya, kita harus bagaimana gitu loh. Ya, kalau misalnya semuanya dipersulit, perizinan dipersulit. Berarti emang harus pajak juga dipersulit gimana? Harus dua sisi lah ya. Ini nggak bisa cinta sebelah tangan aja lah ya. Jadi ya nggak bisa, maksudnya lu nggak bisa nanya gua bagaimana nih UMKM jadi garda terdepan. Ya jangan tanya saya dong, tanya pemerintah. Oke, jadi gimana caranya supaya UMKM bisa tetap menjadi garda terdepan dan memiliki daya tahan tinggi seperti harapan Pak Jokowi pada tahun 2016, Tok? Loh, kalau misalnya diminta bagaimana UMKM bisa jadi garda terdepan, susah ya kalau nanya ke gua gitu. Karena lu harus nanya ke Menteri Ekonomi kayak gitu. Tapi kalau lu tanya ke gua tentang bagaimana suatu usaha mikro, kecil, menengah bisa berdiri sendiri gitu kan ibaratnya. Gua ada nih. Gua bakal kasih pengalaman gua lah. Karena menurut pengalaman gua, yang pertama ketika lu mencari pendanaan yang tanpa liability gitu kan. Adalah pertama lu harus mengoptimalkan aset yang lu punya. Jadi lu harus punya dulu nih aset. Baru lu optimalkan gitu. Ya, itu gimana tuh Tok caranya? Kan kita ngomong soal aset, berarti aset ini adalah aset selayaknya tanah atau space gitu mungkin ya Tok? Iya, benar. Karena dalam pengalaman gue ya, jadi kan gue usaha udah dari tahun 2011 kalau nggak salah ya. Nah, zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang dalam artian zaman dulu itu tidak banyak toko online. Nggak banyak toko online. Jadi kan gue usaha tuh toko kelontong sama kantor pos. Jadi dalam satu toko ada toko kelontongnya, jualan ya macem-macem lah. Minuman, makanan. Ya, masih ada space Indomie, nih. Gitulah ya. Ya, emang kita disponsorin. Sekalian aja, sedap. Apalagi. Mie instan lah. Ya, mie instan. Itu, nah masih ada space nih. Akhirnya mikir kan, putar otak, apa gitu usahanya yang bisa di situ. Nah, usahanya di situ adalah kantor pos. Kenapa kepikiran kantor pos? Karena jarang waktu zaman dulu ya. Iya, 2011 kan ya? Iya, zaman 2011 kantor pos masih jarang. Akhirnya buka tuh. Akhirnya buka. Nah, di situ kan salah satu bentuk cara nih, lu nggak perlu lagi. Pertama, udah pasti lu monitoring lebih gampang. Kedua, lu nggak perlu ibaratnya punya pegawai tambahan dalam artian pegawai lu bisa menjaga di kantor pos, bisa menjaga di toko kelontong juga kan. Nah, itu akhirnya. Oh iya. Jadi ini suatu optimasi aset yang lu punya supaya lu bisa nge-cut banyak nih ya, banyak expense ya.
expense-nya banyak, iya. Jadi Banyak yang lu cut kan berarti? Mulai dari iya karena tadi dari karyawan. dari Pasti karyawan. bukan cuma karyawan doang, listrik. Pasti kan bayarnya Iya, lebih gampang kan jadinya. iya. Lampu ketika hal-hal UMKM tuh mikirnya paling hal-hal kecil kayak gini yang Oh, dipikirin. Ya, tentang tokonya itu ya kita tentang listrik, tentang maintenance-nya lah ibaratnya. iya, iya. Dan juga waktu itu kan mikirnya gini, oh iya nih menjanjikan usaha kantor pos, tetapi kan kita harus mikir juga marketingnya gimana kan. Mm-mm. Di saat itu dimikirnya orang-orang kan banyak datang ke toko kelontong. Zaman dulu ya, Mm-mm. masih rame tuh. Nah, itu ya sekalian pasti ketika orang ngelihat mereka beli di toko kelontong, pasti dia sekalian ngelihat, oh di sini ada kantor pos juga. Ya, harapannya kayak gitu. Harapannya gitu. Tapi sekarang gimana toh? Sekarang ya kan sekarang mah orang yang nyari ada kantor pos apa enggak kan pada banyak banget. Kalau di Jogja sendiri kan banyak banget loh pegiat toko online, Heeh. ibu-ibu, bukan Heeh. cuma ibu-ibu muda ya, Ya, cowok juga, cowok banyak muda, banyak lah. banyak, emang banyak. Nah makanya itu kan mereka UMKM juga tuh, Mm-mm. mereka tuh juga UMKM loh toko-toko online itu. Iya, iya. Nah gue juga saling membantu lah gitu. Jadi ini ya, lu yang dulunya banyak tabunya di Kelontong, kalau sekarang malah banyaknya di mana toh? Kantor pos. Kantor pos. Kantor. Karena sekarang orang Kelontong udah jarang ya. Bukan udah jarang, karena emang di daerah gua ternyata toko kelontongnya banyak banget orang buka Oh, toko kelontong, jadi oh berarti banyak kompetisi. kompetitor berarti toh. Kompetitor. Ya udahlah, maksudnya ya mereka kan juga nyari ini ya, Iya. nyari Tapi rupiah. Ya ya udah, positifnya berarti usaha lu paid off berarti toh. Kan sekarang berarti kantor pos lu gede. Ya maksudnya namanya terbantu oleh usaha kelontong lu dulu berarti kan. Ya bisa dibilang. Ya Begitu. tapi sebenarnya bukan ada toko kelontong juga, karena emang sekarang zamannya Heeh. dilalahnya. Nah, Iya, 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 iya. Zamannya ekspedisi ya, zamannya toko online, zamannya online, marketplace. marketplace, Ya e-commerce. marketplace bisa apa tanpa ekspedisi? Oh, aduh, aduh, aduh. Ya emang bener dong, marketplace Iya bisa apa tanpa emang. ekspedisi? Kalau Karena tanpa ekspedisi ya udah kirim aja ngirim sendiri gitu. Kalau nggak COD gitu. iya mau ngirimnya gimana? Ya zaman Yang dulu luar kan marketplace kan masih banyak kan COD ya. enggak ya kan COD. COD Kalau yang sekarang udah iya sekarang sekarang orang udah mulai percaya. mulai percaya dan sistemnya juga udah mulai secure daripada dulu. Kalau gue inget tuh, Iya, iya gue inget dulu tuh pas zaman forum tuh jadi orang jual beli di forum. Nggak tahu tuh bener apa enggak. iya Iya, masih ada iya, iya. perasaan itu kan. Cuman sekarang Heeh. marketplace mereka Udah kayak aman lah, aman. aman. Dan kita bisa ngelaporin secara gampang kalau misalnya nih Iya, orang iya. ternyata bohong. Jualannya salah atau nggak dikasih itu kan bisa banget kita lapornya dan itu uang kita juga nggak kemana-mana sebenarnya. Hmm. Itu. Oke, menarik toh. Berarti tadi optimasi operasional ya untuk mengekat banyak expense. Jadi dari cerita lu tadi yang bisa gue tangkap adalah ketika lu punya spare space atau spare aset yang kira-kira bisa lu pakai untuk usaha lain ya kenapa enggak gitu ya. Siapa tahu usaha-usaha lu bisa membantu satu sama lain berarti ya. Iya, benar. Nah, Heeh. gimana kalau misalkan kita punya aset tapi ataupun kita sewa aset tapi kita nggak kepikiran usaha apa yang bisa kita lakuin lagi toh. Lu ada cerita nggak misalkan lu punya suatu kantor yang dimana lu nyewa gitu tapi lu nggak tahu nih lu belum yakin bisa pakai kantor itu untuk apa jadi sekarang kantor itu kosong tapi lu juga nggak yakin usaha apa yang bisa lu bangun di situ gimana Ya tuh ada sih, maksudnya gini, itu sebenarnya masih baru ya. ya Pengalaman ini benar-benar baru banget. Jadi gue baru mau, bukan baru, gue udah menyewa suatu kantor ya. Mm-mm. Bukan kantor sih sebutannya, ya kantor lah kantor. Kantor. Cuman di perjanjian sewa itu kan karena gue orang hukum ya, Mm-mm. masa kayak gini gak ngerti. Jadi di perjanjian sewa itu gue meminta suatu klausul di mana di tempat yang gue sewa atau tempat sewa itu Mm-mm. dimungkinkan untuk gue menyewakan ke orang lain. Oh Gitu. ya. Ini bisa jadi salah satu bentuk bisa dibilang apa?
Iya Creative benar. financing. Iya Gue nggak benar, tahu. karena lu cari dana dari orang nyewa dari tempat lu kan. Heeh, benar. Iya iya iya. Ya mungkin bisa jadi yang bantu lu untuk bayar sewa tadi kan sebenarnya. Iya bisa jadi gitu. Iya Jadi iya. Iya. ataupun gini lah ibaratnya ketika lu udah punya klausul itu, lu kantor lu jadi di situ, tapi masih ada space nih. Kita masih ngomongin tentang space. Mm-mm. Masih ada space di kantor itu. Ya lu yang itu lu sewain aja ke orang lain. Iya. Kan lu udah izin, Iya. bukan cuma udah izin, udah tertulis di perjanjian sewa Perjanjian lu. sewa. Dia udah tanda tangan, lu udah jelasin juga ini kayak gini-gini dan dia Mhm. mengiyakan, ya udah. Iya iya. Nah kalau di Enak pengalaman banget. lu ini nggak Tok, susah nggak Tok nego sama yang punya? Kan kadang yang ada orang kayak nggak mau banget tempat sewanya tuh disewa sama orang lain lagi. Kalau kalau masalah nego itu kan tergantung orangnya ya. Heeh. Maksudnya lu negosiator yang baik bukan? Iya. Ya gua nggak bisa mengatakan maksudnya bakal mudah apa enggak ya tergantung lu Oh iya. dan Mungkin dia gitu. mungkin banyak strategi ya kayak pernah lu bahas kalau ngobrol sama orang biar enak nyebat gitu. Iya benar itu Gitu. bisa jadi Bisa kalau pendekatan. iya. Yang penting tuh ini kita sama tempat sewanya itu apa pemilik tanahnya ya Mm-mm. itu terbuka aja gitu loh. Terbuka. Maksudnya gini, ketika lu ada klausul ini, lu harus memikirkan juga dia biar nggak rugi gitu loh. Nah ya. Ngerti Jadi nggak? sama-sama win-win lah ya. Benar-benar sama-sama win-win Iya, iya, solution. iya. Kayak maksudnya, oke, lu bikin, pasti kan di mana-mana klausul tuh akan mengatakan di mana jika tempat sewa ini terbukti bukan milik dari yang ngasih lu sewa gitu, Mm-mm. akan ada sanksi. Ya sanksinya jangan nggak jelas gitu loh. Iya, iya, iya. Sanksinya ya maksudnya untuk jangka waktu sewa yang belum selesai Mm-mm. dirupiahin berapa sesuai rupiahnya tuh sesuai sisa biar sewa gitu aja. Jadi kan Oh, dari situ lu pasti yang pemilik sewa ngelihat lu tuh oh ini orang fair gitu loh. iya, iya, iya. Nah, Jadi dari situ lu bisa lanjut yang ini kan, apa yang buat nyewa ya? bisa tempat itu bisa disewain lagi. Iya, Nah, iya. dari awal dulu lu jangan misalnya untuk yang pasal yang tadi itu misalnya jika terbukti ini bukan milik dari yang memberikan sewa, sanksinya 3 triliun padahal sewa lu cuman 50 juta Iya, gitu itu loh. kan nggak inilah ya, nggak sebanding lah ya, Nggak masuk di akal. Nah, ini nggak kan masuk manusia akal. ya. Kan kita berhubungan dengan manusia. Kita fair aja gitu Iya, loh. good faith lah ya, Good faith good aja. faith. Itu yang gue lakukan sih. Jadi yang dari awal dulu, dari awal kita harus baik gitu loh. Emang kita Iya, kan tujuannya mau bekerja sama, iya, iya. bekerja sama Kita kan bukan pengen tujuannya merampok dari orang kan ya, kita pengen benar. kerja sama. Iya, Kita iya, mau iya. kerja sama. Ya kita harus mikirin juga ketika kita bikin suatu pasal atau apa, dia rugi nggak? Oh dia nggak rugi gitu ya udah. Iya, benar sih, maksudnya namanya tadi perjanjian sewa kan kerjasama bukan saling menjatuhkan. Jadi inilah, coba pelajari klausa kalian baik-baik, cari ininya lah, cari Attitude juga attitude-nya benar. harus yang baik. Nanti Baik dulu. ya kalian minta apa biasanya dikasih ya toh. Kalau emang itu masih masuk akal. Iya, Kayak ya sewa hubungannya itu benar-benar. Iya kan itu kan sangat-sangat masuk akal. masuk akal. Kan kita Iya. nggak ada yang tahu ketika kita nyewa suatu tempat, apakah tempat sewa rencana kita bakal usaha itu bakal Jalan apa enggak? berhasil. Ya, Iya, berhasil bakal berhasil apa enggak? Mau lu tuh jualan baju kayak, jualan bakpia kayak, jualan makanan basah kayak apapun Daripada itu ya. iya. Daripada lu paksa-paksain nggak berhasil ya mending disewain balik ya. Disewain bukan sewain balik, disewain ke orang lain Orang gitu. lain. Nah, harus ada tuh klausul itu tuh. Iya. Sip. Oke, kalau lu sekarang gimana toh di kantor yang baru itu? Lu sewain ke orang lain berarti? Enggak gue sewa. Enggak. Kan Oh, masih. baru mulai. Oh, baru mulai.
Tapi lu amanin ya klausa tadi. Iya, gue amanin Iya, karena gue mikirnya kayak ke depannya kan who knows, ya who kan? knows. Ya, jadi buat teman-teman yang kira-kira udah nyewa tanah, misalkan pengen bisnis, tapi ternyata bisnisnya mungkin nggak sesuai rencana atau bingung mau bisnis apa ya, ini coba cari lihat lagi klausul perjanjian kalian. Kalau misalkan udah ada klausul untuk menyewakan ke pihak ketiga ya bagus, silakan disewain aja, siapa tahu itu hasil dari sewanya bisa membantu pendanaan kalian. Kalau misalkan nggak ada ya pintar-pintar nego lah, tadi kata Toto. Iya. Pintar nego, pintar baik-baikin gitu. Oke Tok. Lu kira-kira ada pengalaman lain nggak Tok dalam mencari pendanaan di usaha lu itu? Pendanaan tanpa liability ya. Ini Iya, sebenarnya susah sih ini. susah. Karena namanya pendanaan tuh ya pasti ada liability. Tapi nggak apa-apa itu. Iya. Ya udah itu doang sih kalau Itu dari doang ya? pengalaman gue ya. Ya Maksudnya, udah deh. gue bahkan nggak tahu ya itu pendanaan apa enggak itu Iya, masuknya. yang penting lu dapet inilah ya, terbantu dari situ masalah pendanaannya. Benar. Oh yaudah gua ganjilin deh jadi 3 deh, karena dia udah dapat 2. Optimasi sama coba menyewakan kembali. Coba yang ketiga ini gue pengen cerita dulu, misalkan nanti kan tadi dalam hal kita punya tanah, kita punya space, atau kita menyewa space dan kita punya spare ya dari tempat itu. Nah sekarang gimana ceritanya kalau misalkan kita pengen beli aset, tapi kita nggak sesuai budget gitu. Kalau nyewa kan jadi liability tuh, tadi kita bilang. Kalau beli nggak cukup. Kira-kira lu ada ini nggak Tok? Ada saran nggak tuh untuk orang yang kayak gitu? Misalkan contoh realnya gue pengen beli mesin print kaos, gue pengen buka jasa jasa jualan kaos gitu. Kenapa nggak patungan aja ya? Itu kan. Gue Iya, bener menunggu gak ngomong banget. itu kan. Iya. Jadi ya carilah pelaku UMKM lain yang kira-kira butuh juga mesin yang lu cari. Misalkan gue punya teman pengen buka jasa print kaos juga. Kebetulan juga butuh mesin print yang gue butuhin itu. Jadi ya kenapa nggak patungan? Patungan, tapi selain patungan, kira-kira ada hal yang harus gue perhatiin nggak Tok di proses gue Konsep pematungan itu? konsep patungan itu kan sebenarnya Masih lu harus abu-abu ya? bukan masih abu-abu, Jadul? ya lu tetap harus jadul pun ya, iya ini kan pasti udah dilakukan dari zaman dulu ya patungan itu. Ini kan tentang hubungan pasti, semua tentang hubungan dengan Iya, manusia. iya. Baiknya ketika lu patungan lu bener-bener tahu orang itulah, tahu Mm-mm. orang itu attitude-nya bagaimana segala Mm-mm. macam. Dan yang lebih penting dari lu tahu attitude adalah ketika lu udah oke sepakat membeli suatu aset, Mm-mm. pastikan ada juga nama lu di Oh, aset itu. ada kepemilikan gua lah ya di aset itu. Bener, karena kalau misalnya lu udah patungan bayar nih, tapi ternyata nama lu nggak ada di aset itu, Iya, lu cuman secara material ada, iya, iya, cuma iya, secara material lu memiliki, tapi secara formal lu tuh enggak. iya, iya, Secara formal yang memiliki ya yang ada di nama, yang ada di aset itu namanya siapa? iya, iya. Jadi misalkan gua sama temen gua Budi pengen beli mesin mesin atau pengen beli mesin printer, tapi yang ada Traktor. ya motor ya. Tapi kepemilikan di motor itu cuma dia. Nanti kalau ada masalah berarti ya dia yang diuntungkan ya Tok. Karena Iyalah, karena kan jadi pembuktiannya ya itu punya dia gitu. oh iya, iya, iya. Tapi selain naruh nama, kira-kira ada hal lain nggak Tok yang bisa gua kontrol? Karena kan kadang ada nih aset-aset yang ya nggak bisa dinamain gitu. Seperti gua bilang misalkan Ya printer tadi lah, printer printer kan tadi, nggak ada nama, iya nggak ada nama, gimana Tok perjanjian, janjiannya? kita bikin perjanjian ya harus ada. Kalau orang Hitam di zaman atas dulu putih ya? bilang, baru gue mau ngomong. Iya, 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 iya. Jadi hitam di atas putihnya harus jelas ya Tok. Ya ntar pasti Gimana? ditulis gini, printer dengan nomor XWYZ 10 Jinsen yang dibeli pada tanggal ini dimiliki oleh Ardia Danaswara dan Minoto Jayakustama. Nah, kayak Nah, gitu. iya, iya, iya. Yang akan digunakan untuk
jam segini digunakan oleh saudara, jam 10 sampai jam 12 malam digunakan oleh bentar banget ya gue. Gue cuma 2 jam. Iya. Berarti emang kata kuncinya jelas ya. Kalau kita berhubungan sama manusia itu harus kita lihat attitude-nya, ya kita perlakukan dia selayaknya manusia sama win-win lah ya tadi. Betul. Ya. Lu kira-kira ada ini nggak cerita patungan nggak, Tok? Nggak ada gue. Nggak ada. Ya kirain ada. Oke, berarti gue rasa cukup lah ya kita dalam memberikan acuan cara-cara tahap-tahap dalam cari pendanaan yang tanpa liabilitas, pendanaan yang nggak konvensional lah, yang nggak ngutang lah. Jadi ya selain 3 cara itu sebenarnya banyak banget kalau teman-teman mau cari dari internet ya. Creative financing tuh banyak Creative banget. financing banyak banget. Cuman kita di sini ngebahas ya pengalaman gue tentang pendanaan tanpa liability. Iya. Itu dia. Dan ini toh kadang orang ini mengatur keterbatasnya sendiri, dibilang gue introvert nih, gue susah cari partner bisnis gitu. Itu kan kalau lu gimana toh menanggapinya? Introvert mencari partner bisnis gimana? Coba Anda pikir sendiri, ya lapar nggak gitu loh. Apakah Anda tetap mau jadi introvert dan menyendiri? Pertama dari situ dulu. Iya. Istilahnya jangan menyalahkan inilah ya, jangan menyalahkan kepribadian lu ketika lu nggak bisa melakukan sesuatu ya. Ya sebenarnya kalau masa udah lapar masih aja mikirin, saya ini introvert. Ya ini sih. Anda lapar loh. Apalagi zaman sekarang kan ini kalau kita bilang cari partner bisnis bisa banyak kan channelnya. Nggak cuma kita menghadiri suatu event, gathering, ya kita bisa cari di sosial media, misalkan Line, Facebook, atau Instagram. Tapi susah sih, karena itu kan hubungan. Ya tadi Toto bilang harus cari attitude-nya, maksudnya harus cari partner di bisnis yang benar-benar attitude-nya bagus. Iya. Dan benar-benar win-win gitu sih. Ya, itulah. Ya intinya kalau pengen nggak rebutan ya bicarakan dengan baik-baik. Itu sih. Tadi ada cerita dari Toto, ada cara-cara supaya creative financing. Teman-teman bisa cari sendiri kira-kira apa sih yang bisa dioptimalkan dari sekitar teman-teman. Kan banyak banget pasti di sekitar teman-teman yang bisa dioptimalkan untuk pendanaan. Oke, jadi UMKM yang berdikari adalah UMKM yang dapat berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada sumber pendanaan yang dapat menghasilkan liabilitas. Walaupun tadi Toto bilang tanpa liabilitas itu susah, tapi ya pasti bisa lah. Kalau ada keinginan, ada jalan. Tapi selain dari pendanaan, kita sebagai orang yang misalkan nggak punya usaha, harus kalau gue rasa mulai ditanamkan mindset bahwa bukan semerta-merta produk itu produk dalam negeri, itu kualitasnya jelek. Oke, jadi tadi udah cerita banyak dari Toto, pengalaman Toto, cara-cara supaya creative financing yang nggak terbatas dari 3 cara kita tadi. Kalau teman-teman nggak terbatas, benar-benar. Terbatas. Yang penting inilah cari sekitar teman-teman apa yang bisa dioptimalkan, apa yang bisa dipergunakan untuk jadi pendanaan usaha teman-teman. Be kreatif penting. Iya. Oke. Dukunglah UMKM karena suatu UMKM dapat memiliki daya tahan tinggi gitu. Jadi ini untuk kita, bukan hanya untuk UMKM, karena ketika UMKM berdikari, UMKM merdeka, dan UMKM berkembang, itu bisa membantu pergerakan roda ekonomi Indonesia. Sekian SSI Podcast edisi kemerdekaan. Thank you for tuning in and see you on our next episode. Bye.